Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan tata cara salat sesuai dengan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang akan kita praktekkan mungkin salat yang paling ringkas dalam salat fardu, yaitu salat subuh. Sehingga ini adalah salat yang berbentuk 2 rakaat. Pertama kali setelah seorang sudah menghadap kiblat, maka pertama kali setelah dia sudah menghadap kiblat, setelah bersuci dan seterusnya syarat-syarat sah salat sudah ditunaikan, maka di sini dia akan meniatkan. Kalau itu salat fardu subuh, maka akan diniatkan salat fardu subuh. Usalli fardhu subhi. Salat fardu subuh. Sehingga ketika sudah terniatkan di sini, bisa juga dia mengucapkannya. Usalli fardhu subhi, misalkan ditambah lagi hal-hal yang disebutkan oleh Syafi'iyah, misalkan usalli fardhu subhi raka'ataini, 2 rakaat lillahi tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian setelah niat ini yang di dalam hati dan dilafadzkan, kemudian dia akan mengucapkan takbir. Dan sunnahnya ketika takbir, dia mengangkat tangan bersamaan dengan takbirnya. Jadi dia mengucapkan takbir dan kemudian mengangkat tangannya, serta di situ disamakan dengan niatnya. Jadi antara ucapan Allahu Akbar dan niat dalam hati bersamaan. Sedangkan lafaz niat sebelum mengucapkan takbir. Ketika dia mengucapkan takbir, maka dia akan mengangkat tangan bersamaan. Maka takbir dan mengangkat tangan dimulai bersamaan. Ketika seorang Allahu Akbar, maka seperti ini, dia mengucapkan Allahu Akbar, dan keadaan setelah selesai Allahu Akbar dalam keadaan tangannya di atas. Kemudian tangan di atas dalam mazhab adalah ketika dia antara pundaknya dengan telapak tangannya sejajar, kemudian antara jari jemarinya dengan telinganya pula sejajar. Jadi Allahu Akbar berhenti di sini. Setelah Allahu Akbar, kemudian bersedekap. Dan ketika bersedekap, di sini dalam mazhab Syafi'iyah di antara dada dan pusarnya, dan posisinya menggenggam. Posisinya adalah menggenggam. Seperti ini posisinya dalam mazhab. Dan sebagian ulama berpendapat lebih sedikit condong ke kiri, lebih sedikit condong ke kiri, seperti ini. Lalu kemudian ia akan mengucapkan Al-Fatihah dan seterusnya. Dan kemudian akan melanjutkan sampai kemudian datangnya ruku. Ketika ruku, maka dia akan kembali lagi mengangkat tangan untuk takbir ruku. Angkat tangan dan kemudian ruku. Seperti ini keadaannya. Dia mengangkat tangan seperti tadi pertama dan mengucapkannya sampai dia ruku. Jadi Allahu Akbar sampai begini dan sampai ruku. Kemudian ia dalam keadaan ruku. Posisi kemudian ruku ini disejajarkan, kemudian bersamaan dengan punggung lehernya, disejajarkan antara punggung dengan lehernya. Kemudian setelah sejajar antara punggung dan lehernya, perlu kita perhatikan pula tangannya. Tangannya di sini lurus seperti ini. Tangannya lurus dan posisi menghadap kiblat semuanya. Seperti ini. Seluruh anggotanya menghadap kiblat seperti ini. Tangannya lurus dan seperti ini. Lalu kemudian dia mengucapkan zikir yang kita kenal dengan beragam zikir, subhana rabbiyal azim, kemudian atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ghafirli. Kemudian setelah itu dia bangkit lagi dari rukuknya menuju i'tidal. Maka dia bangkit serta mengangkat tangan dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kembali lagi seperti apa yang dilakukan di awal, yaitu mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya dan setinggi pula dengan telinganya. Kemudian setelah ini dia akan sujud. Dan sujud yang diutamakan setelah sami Allahu liman hamidah, dia membaca Rabbana walakal hamd.
Ketika dia akan sujud, maka yang diutamakan turun pertama adalah lututnya. Maka dia akan turun dengan menggunakan lututnya, kemudian baru tangannya. Setelah tangannya, kemudian adalah jidatnya. Nah, di sini jidatnya sudah langsung menempel dengan tanahnya. Posisinya menempel dengan tanah dan tidak sebagiannya atau seluruhnya. Kemudian posisi ini disunnahkan dia sejajar pula dengan pundaknya seperti ini dan sedikit membuka pihaknya dari sebelah sini. Kemudian dalam mazhab pula antara kaki ini direnggangkan. Seperti lututnya merenggangkan, kakinya pula di sini direnggangkan sekitar 1 jengkal. Kemudian setelah ini dia akan melakukan duduk di antara 2 sujud. Ketika duduk di antara sujud, maka dia akan duduk di antara 2 sujud seperti ini. Kemudian ketika duduk di antara 2 sujud, maka tangannya sejajar dengan lututnya seperti ini dan menghadap kiblat semuanya. Seluruhnya menghadap kiblat seperti ini. Lalu kemudian dia akan sujud lagi seperti yang pertama tadi, Dan kita perhatikan tangannya juga menghadap kiblat dan dirapatkan dan posisi menghadap kiblat, dan kedua kakinya juga direnggangkan. Setelah itu dia akan kembali lagi bangkit, dan ketika bangkit dia duduk istirahat di sini yang disebut dengan istirahat. Kemudian dia bertumpu dengan tangannya, lalu kemudian dia bangkit berdiri, didahulukan lututnya yang berdiri. Lututnya dulu yang diangkat, baru kemudian setelah lututnya berdiri, baru kemudian tangannya diangkat. Setelah tangannya diangkat, karena ini adalah rakaat pertama, dia kembali ke sedekap. Tidak ada mengangkat tangan. Kecuali tadi tasyahud yang pertama, maka dia akan mengangkat tangannya. Bersedekap seperti semula, kemudian kembali rukuk seperti semula. Setelah rukuk, mengangkat tangan dulu, kemudian dia rukuk. Setelah rukuk seperti semula, ini berarti sudah masuk pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Setelah itu, maka dia akan kembali lagi i'tidal seperti biasa, sami Allahu liman hamidah, dan diangkat seperti biasa. Kemudian setelah ini dia akan berdoa kunut. Dan di sini dia berdoa sesuai apa yang disabdakan Rasulullah, Allahumma hdini fiman hadaitu, afini fiman afait, sampai terakhir. Setelah itu, kemudian ia meletakkan tangannya seperti biasa dan langsung sujud seperti biasa. Lutut dulu yang didahulukan, kemudian merapatkan jari jemarinya menghadapkan kepada kiblat, membuka samping-sampingnya, lalu kemudian juga membuka antara kedua kakinya dan lututnya. Lalu kemudian setelah itu dia duduk di antara 2 sujud seperti biasa tadi, dan lalu kemudian sujud lagi, ada salat subuh. Setelah itu, ini adalah berarti sujud yang terakhir. Setelah sujud yang terakhir, berarti artinya setelahnya akan ada salam. Kalau setelahnya ada salam, maka berarti dia akan sujud, akan berbangkit dari sujud, lalu kemudian duduknya tawarruk. Karena duduknya akan menjadi penutup setelah jari yang untuk tasyahud di sini digenggamkan seperti ini, kemudian ini seperti ini posisinya. Jadi seperti ini. Nah, ini digenggam seperti ini, kemudian seperti ini dia bertasyahud. Kemudian ini sebelum tasyahud dia dalam keadaan seperti ini. Sampai dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia mengangkat tangannya. Asyhadu alla ilaha illallah, mengangkat tangannya dan terus melihat jari ini dan sampai kemudian selesai ketika mau salam, kemudian ditutup dan kemudian dia mengucapkan assalamualaikum dalam posisi menghadap kiblat, kemudian baru menolehkan yang pertama. Jadi assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Dia akan mengucapkan salam, kemudian menoleh ke samping kanan, kemudian balik lagi
lurus salam, kemudian baru menoleh ke samping kiri. Itulah tata cara salat secara ringkasnya dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala.